Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang datang pada kita pada hari ini dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayatnya yang ke-7, yang demikian firman-Nya: semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Ya, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ku bentuk dan yang ku jadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hari ini masih hidup, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Itulah tujuan Allah memberikan saudara dan saya kesempatan untuk kemuliaannya. Artinya dalam segenap hidup kita, segenap aspek kehidupan manusia harus ditunjukkan kepada Tuhan, harus ditunjukkan kepada Allah. Salah satu tanda manusia dapat memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, yaitu ia mau taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Dan orang yang taat adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang akan sanggup memuliakan Allah, karena di dalam Yesus kita memperoleh kemuliaan untuk memuliakan Allah. Di dalam Yesus kita memperoleh jalan untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kedua. Roma pasal 5 ayatnya yang kedua, boleh kita baca. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di dalam Dia, di dalam Yesus. Ini menunjukkan bahwa ketika saudara dan saya kita berada di luar daripada Yesus, kita tidak akan dapat memuliakan Allah. Tetapi ketika saudara dan saya kita berada di dalam Yesus, maka percayalah, kita akan hidup memuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dalam hal apa kita dapat memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan soal makan dan minum. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Tapi memuliakan Allah yaitu dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kita telah dibeli dengan lunas, dibayar harganya. Boleh kita baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Korintus 6 ayat yang ke-10. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dibeli, kita telah dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu harga darah Yesus. Yesus telah membayar lunas semua utang-utang kita. Yesus telah membayar lunas
seluruh persoalan kita. Sehingga hari ini yang kita alami adalah hal masalah-masalah yang biasa, persoalan-persoalan biasa. Hari ini kita mengalami penyakit pun adalah penyakit-penyakit yang biasa, karena Yesus telah membayar lunas yang berat-berat. Karena itu dengan satu tujuan, supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah tempatnya baitnya Roh Kudus, Roh Allah yang ingin berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, supaya dia berdiam dalam kehidupan saudara dan saya, hendaklah kita menjaga hidup dalam kekudusan. Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Seorang yang ingin hidup dipimpin oleh Roh Kudus harus hidup taat tunduk kepada firman Tuhan. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan perbuatanmu. Matius 5 ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup memuliakan Tuhan berarti memuliakan Tuhan melalui perbuatan, tindakan, sikap hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Melalui sikap hidup kita, perbuatan baik kita, menghasilkan buah yang baik, dan orang lain dapat melihatnya dan memuliakan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya, supaya hari ini kita berbuah. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayatnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita hari ini yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya, supaya kita menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah, maka minta apa saja kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kekayaan adalah berkat Allah yang dipercayakan kepada kita. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18 dan 18. Kekayaan itu juga adalah benih yang Allah percayakan untuk diteburkan, sehingga orang dapat menumbuhkan buah kebenaran yang dapat juga menjadikan kita kaya di hadapan Allah. Apa yang hari ini Allah berikan pada saudara, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Entah harta,
materi yang engkau miliki. Janganlah engkau menunggu sampai harus berkelimpahan. Tapi apapun yang ada padamu, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan semakin diberkati. Yang keempat, muliakanlah Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan yang ia percayakan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Kita belajar daripada Yesus Kristus sebagai anak yang telah memuliakan Bapa di surga dengan menyelesaikan misi karya penebusannya. Sekarang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita juga bersiap bertanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan menyelesaikan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan? Dan tugas yang utama yang Tuhan percayakan adalah pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah tugas yang dipercayakan, tugas yang harus kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, bertanggung jawab. Tidak ada jalan lain kita dapat memuliakan Allah selain bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia percayakan. Yesus sebagai anak Allah, ia telah memuliakan Allah dengan menyelesaikan misi karya penebusan. Sehingga hari ini saudara dan saya pun diberikan tugas yang sama. Bagaimana dengan kita? Pekerjaan yang Allah percayakan pada kita secara umum adalah menjadikan segala bangsa muridnya. Dan secara khusus melakukan pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita hidup memuliakan Allah? Poin yang kelima adalah memuliakan Allah dengan ucapan bibirmu. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Muliakan Allah dengan bibirmu, dengan mulutmu. Daud selalu memuliakan Allah melalui ucapan bibirnya, yaitu melalui Mazmur
puji-pujian, lagu baru, kidung pujian, ucapan syukur yang menceritakan tentang kebesaran, keajaiban dan kedahsyatan Tuhan, keadilan dan hukum-hukum Allah. Ucapan bibirnya memuliakan Tuhan, ucapan bibirnya memuliakan Allah. Dan tentunya itu hanya terdapat di dalam pekerjaan oleh Roh Kudus. Hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak dapat memuliakan Allah dengan baik. Karena itu undanglah Roh Kudus dalam hidupmu. Undanglah Roh Kudus dalam setiap langkahmu, supaya di dalam setiap langkahmu engkau dapat memuliakan Allah dengan ucapan bibirmu. Muliakan Allah dengan ucapan bibirmu berarti hendaklah engkau selalu memuji-muji namanya, masyurkan namanya dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun yang kau hadapi. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hanya orang yang ada dalam Yesus yang dapat dipimpin oleh Roh Kudus yang dapat memuliakan Allah. Hendaklah kita dalam seluruh aspek kehidupan kita hari ini, kita mau belajar untuk hidup memuliakan Allah. Sebab hari ini Allah memberikan saudara dan saya kesempatan untuk kita hidup. Kalau kita mau hidup, biarlah hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam.